jalannya acara ini. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, inti acara. Dan acara yang keempat, penutup. Memasuki kegiatan yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara dapat berjalan lancar hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Acara Pelatihan Plaksis kepada Saudara Ziaul Azhar, kami persilakan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketut Asma Wisma Mitra selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Pak Fahrizal Zikri, ST, selaku pemateri pada acara pelatihan Plaksis pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita segala nikmat atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelatihan Plaksis dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara pada siang hari ini, serta kepada rekan-rekan panitia yang telah mengorbankan waktu serta tenaganya dalam menyiapkan kegiatan pelatihan Plaksis 2024 ini. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrizal Zikri selaku pemateri yang akan membawakan materi software Plaksis 2D pada kegiatan pelatihan software yang ini. Itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Himpunan Teknik Sipil Universitas Jember kepada Saudara Tegar Zaini Ramadan, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Trismian Syahyogi. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember yang menggantikan Tegar Zeni Ramadan karena sedang berhalangan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Ketut Aswatama selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil. Yang saya hormati pula Bapak Fahrizal Zikri selaku pemateri pada acara pelatihan software Plaksis ini, serta teman-teman dari Teknik Sipil yang saya banggakan. Sebelumnya Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul via online pada siang hari ini untuk melaksanakan pelatihan software Plaksis yang bertemakan tentang analisis tegangan dan deformasi. Ya diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membuka wawasan teman-teman teknik sipil mengenai software yang salah satunya adalah Plaksis yang digunakan dalam bidang geotek umumnya ya. Semoga nantinya ini dapat bermanfaat selanjutnya, dapat bermanfaat untuk teman-teman di dunia perkuliahan ataupun nantinya ketika sudah bekerja. Ya, semoga nantinya
dengan adanya pelatihan-pelatihan juga dapat mewadahi teman-teman sekalian untuk terus mengembangkan diri, untuk terus mengembangkan kompetensinya di bidang teknik sipil yang nantinya dapat membawa nama teknik sipil Universitas Jember lebih baik ke depannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf karena Mas Tegar sedang berhalangan hadir ya. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember kepada Bapak Dr. Ketut Aswatama Wiswamitra STMT, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nabil ya. Ya, Pak. Baik, kita ini ya apa namanya ketemu lagi ya di acara apa ini pelatihan ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati ini Mas Fahrizal Zikri, Sarjana Teknik. Ketemu lagi nih Mas. Iya, Pak. Baru aja Iya, kemarin ketemu, Pak. iya. Kemarin ya, wisuda ya. Iya, Pak. Iya, syukurlah selamat ya. Iya, terima Ya kasih, ini Pak. apa namanya eh, disempatkan ya Mas, mumpung belum bekerja mungkin nanti, kalaupun sudah bekerja nanti, kalau memang masih ada waktu bisa lagi memberi apa namanya Iya, bekal ya untuk adik-adiknya ya. siap, Pak. Makasih ya, ya. Iya, iya. Yang saya hormati juga Mas penggantinya Mas Tegar ini Mas Trimi Ansyah ya, Trismi Ansyah. Nggih, Bapak. Kemudian yang saya hormati panitia, Mas diwakili Mas Yaul ini ya ketuanya. Kemudian ya semua yang hadir pada acara ini, mungkin yang ada di online maupun yang hadir di lab ya. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadiran Tuhan karena kita masih bisa yang menghadiri acara-acara seperti ini. Ya, semoga dengan kondisi yang semangat nih kalian ini ya. Karena pasti saya bisa membayangkan gitu ya. Begitu kita akan mendapatkan eh, materi yang berguna gitu, pasti akan semangat. Apalagi ini free ya. Orang kadang bahkan sampai apa namanya berani membayar gitu ya. Apalagi ini free. Mestinya ini akan sangat bersemangat sekali bagi adik-adik yang akan belajar praksis dua dimensi ya. Ini penting sekali. Ini sebagai, tapi ingat ini adalah sebagai alat bantu ya. Kalian semua harus paham banget apa itu ya apa namanya tadi disampaikan di sini tegangan dan sebagainya deformasi. Ya kita harus paham betul ya memahami konsep tegangan kemudian deformasi itu seperti apa. Jangan sampai kita antara tegangan, gaya, momen itu kita tidak bisa membedakan. Nah, kemudian kalau itu sudah kalian sudah pahami, maka saatnya lah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, gitu ya. Nanti mestinya kemarin juga sudah ada BIM ya. Nanti mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin ya oleh senior-senior kalian semua ya. Itu saya pikir bagus sekali. Saya harap ini juga berkelanjutan. Kalau bisa setiap bulan sekali ada gitu yang di-share gitu ya. Sehingga apa namanya suasana akademik kita ini ya bagus sekali. Ini penting sekali. Ini nanti mohon panitia bisa mencatat semua kegiatan-kegiatan semua ini seperti ini sebagai kemudian nanti pada saat akreditasi ya, ini kita akan catatkan pada laporan akreditasi sebagai suasana akademik dan itu akan menambah apa namanya nilai ya gitu ya. Itu saya pikir itu sekali lagi terima kasih sekali untuk panitia, terutama juga untuk Mas Fahrizal Zikri yang sudah bersedia ini ya minggu-minggu memberikan waktunya untuk mengajari adik-adiknya. Ya, Pak. Apa?
Iya. Mumpung masih cuti nih, Pak. Kenapa itu? Mumpung masih masuk izin cuti nih, Pak. Loh, sudah kerja di mana Mas Fahrizal ini? Di Bali, Pak, di Tata. Oh iya ya, Tata ini ya tempat biasanya tempat magang ya, apa KP ya? Ya, Iya ya. Wah, selamat ya sekali lagi selamat. ya, Pak. Apa namanya? Terima kasih, Pak. Semoga ini ya segera apa namanya sukses selalu gitu ya Mas Fahrizal Amin. Zikri ya. Iya Amin. baik. Anu ya, saya ucapkan mohon yang mengikuti acara ini ya fokus sehingga dapatlah ilmunya. Begitu saya pikir itu ya. Saya pikir cukup dari saya. Semoga acara ini berguna bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kata dari saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Fasrisal. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu inti acara. Kepada Saudara Ballo, kami alihkan untuk memimpin jalannya acara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya Nabil telah mempersilahkan saya untuk memimpin acara pada pelatihan software Lakis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky sebagai moderator untuk memimpin jalannya acara pelatihan software Fluxys 2D. Untuk pemateri boleh untuk ke inti acara dan memaparkan materi. Sebelum ke pemaparan materi, mari saya bacakan untuk CV dari pemateri kita sendiri, Pak Fahrizal Zikri, Sarjana Teknik. Untuk sedikit keterangan tentang pemateri kita sendiri adalah fresh graduate strata 1 teknik sipil dengan pengalaman aktif organisasi internal maupun eksternal di kampus yang sedang mencari kesempatan karir di bidang sipil. Untuk pengalaman kerja atau magang pemateri kita sendiri ada di PT Eskapindo Matra Persero Kediri. Yang kedua, PT Tata Mulia Nusantara Indah di Bali dan juga Universitas Jember. Untuk pengalaman organisasi sendiri dari pemateri mengikuti podcast Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember, kemudian Panitia Sipil B, Teknik Sipil Universitas Jember. Untuk kompetensi dan kemampuan dari pemateri menjadi pembicara bedah jurusan BPJS pada bidang teknik sipil di SMA Negeri 2 Lumajang, serta memiliki kemampuan AutoCAD, SAP 2000, Revit, Fluxys,
dan lain-lain. Mungkin sekian pembacaan CV dari pemateri kita, Pak Fahrizal Zikri, Sarjana Teknik. Jangan panggil Pak, Dik. Panggil Mas ae. Santai Pan- ae. Ojo formal-formal, no. Siap, Mas. Saya berarti dipanggil Mas ini. Ya, Siap, Mas. Mungkin saya kembalikan ke Mas Farizal Zikri sebagai pemateri. oh, udah ini. Boleh mulai. Mungkin Eh, bisa di-share screen. oh ya, terima kasih ya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau tadi telat dan juga tadi ada masalah dengan laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Namaku Rijal. Di sini aku pelatihan ini nggak mau ngomong tok ya, Rek, ya. Aku mau interaksi sama kalian. Soalnya pengalamanku pelatihan itu kebanyakan teori. Jadi kalau nggak ada interaksi sama pesertanya, kayaknya rugi aja sih nggak dapat ilmunya. Soalnya biasanya skripsi yang geotek geotek tuh kebanyakan pakai praksisi. Biasanya gitu. Di sini apa angkatan 22 semua ya? Ada angkatan 22 dan angkatan 23, Mas. Angkatan 23 berarti. Iya, ada beberapa angkatan 23 yang ikut. Oke, oke. Eh, Aslinya ya, apa itu namanya? Ini judulnya ini judul pelatihannya agak ngambang sih karena memahami konsep tegangan dan deformasi dalam tanah dalam penggunaan praksis ya. Biasanya praksis itu digunain buat ngetahui kayak ada suatu masalah sih. Jadi kalau mungkin tegangan dan deformasi harusnya mengangkat suatu studi kasus. Nah, kalau deformasi ini, apa kalian semua udah tahu ya artinya itu apa? Lo, Mungkin banyak yang belum tahu, Mas. Mungkin bisa ya, dijelaskan deformasi. kalau deformasi ini sendiri ini biasanya terkait dengan penurunan tanah. Jadi kayak tanah longsor itu termasuk dalam deformasi. Nah, apa kalian semua tahu ya, Rek, ya kalau di daerah bukit-bukit eh, kenapa bisa terjadi kayak kerawanan terjadinya tanah longsor gitu? Apa ada yang tahu? Mungkin teman-teman yang lain bisa dijawab jika ada yang mengetahui. Oh. Belum tahu, Mas. Nah, biasanya di kayak bukit-bukit itu karena terjadi tanah longsor itu karena emang ada deformasi. Jadi ada penurunan pada tanahnya. Penurunan tanah ini atau deformasi ini terjadi banyak faktor. Kalau kalian tahu. Jadi deformasi itu karena mungkin kemarau yang berkepanjangan. Jadi tanahnya itu berongga sehingga nanti kalau hujan, nah rongga-rongganya itu penuh sama hujan sehingga tanahnya itu kayak turun gitu, turun 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 turun, akhirnya terjadi tanah longsor. Plaksis ini jujur aja plaksis ini agak rumit kalau mau dipakai buat ngitung-ngitung karena kemarin juga aku skripsinya kayak agak keteteran karena rawan terjadi kalkulasi yang kolaps. Kalau kalian nanti semisal mau masuk mau nyusun skripsi tentang geoteknik, kalau mau pakai Plaksis, usahain siapin datanya itu yang komplit. Soalnya kalau Plaksis ini ada yang lupa nggak diinput, pasti nanti kalkulasinya kolaps. Itu sih.
Habis gitu, eh, ini apa udah download itu semua ya? Plaksi semua ya? Halo, sudah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah download Plaxisnya sendiri, Mas. Oke. Sudah Mas, cuma belum bisa diinstal. Oh, oke. Kalau kalian mau nginstal dulu atau mau mau apa itu namanya? Biar bareng gitu, boleh tak tungguin. Kalau kalian cuma lihat aku kayaknya kurang deh. Ya udah aku share screen dulu ya. Eh kalian pakai Plaxisnya sama apa enggak? Kayak punya Kurek. Halo, halo. Mungkin teman-teman masih nyoba buka aplikasi Plaxisnya, Mas. Eh, Iya Mas, ini kalau dari saya dari tadi berusaha buat install tapi nggak bisa-bisa Mas. kendalanya kenapa tuh kalau boleh tahu? Kurang tahu ya Mas. Cuma ini tadi sudah apa? Sudah saya coba kan matikan data sama antivirus, tapi tetap nggak bisa diinstal. Tapi ini Hmm, masih saya coba. ya udah. Ya udah tak mulai langsung aja ya. Em, kasih nanti yang masih belum install, semisal mau tanya-tanya, enggak apa-apa langsung dipotong aja, jangan nanti langsung apa nunggu di akhir kelamaan. Nah ini namanya Plaxis ya, Rek, ya. Ada yang Plaxis sebelum ini namanya Plaxis V8.6. Nah itu agak rumit buat kalian kayaknya, karena kan sekarang zamannya agak lebih 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 canggih gitu atau lebih efisien lah buat kerja. Nah, ini Plaxis 2D, ada yang 3D juga. Biasanya Plaxis yang digunakan di proyek-proyek kerja itu Plaxis 3D sih. Sekarang karena orang-orang tuh sekarang maunya dalam bentuk 3D. Dan Plaxis ini digunain biasanya sama orang-orang teknik geotek sih, bukan teknik teknik-teknik sipil kayak kita. Soalnya kadang kebanyakan orang-orang tuh yang nyari pekerjaan terkait dengan tanah itu orang nyarinya teknik geotek atau enggak geodesi. Jadi ya nggak apa-apa lah belajar Plaxis tuh biar kalian juga apa banyak belajar tentang aplikasi. Soalnya di proyek kadang disuruh-suruh. Nah, kalau kalian udah masuk ke Plaxisnya, kalian bisa milih yang struktur langsung. Kalau saya juga bisa, ini buat kayak bikin pembagian-pembagian, tapi aku biasanya langsung pakai di yang di struktur. Jadi bikin misalnya ini kita buat suatu kayak lereng lah istilahnya. Lerengnya kita bisa lihat panjangnya 50. Jadi kalau mau bikin lereng, kita tinggal bikin garis dulu. Misalnya pakailah 50. 50. Nah, ini gini. Habis gitu, oke. Ini ngikutin lah, Rek. Nggak tidur kan? Mengikuti Mas. Oh iya, soalnya aku dulu pelatihan tidur kok. Tenang aja. Apa kalian ada yang sama, apa ada yang udah ngikutin ya sama kayak aku? Halo, halo, Rek.
Mungkin teman-teman udah ada yang mengikuti seperti Mas Rizal. Halo, kasihan no peserta Pino. Kasihan panitia udah bikin susah-susah. Sudah ngikutin Mas. Cuman untuk dimensinya ini apa bebas ya Mas? Boleh bebas. Kalau di aku bikin kayak ya lereng semestinya. Jadi kayak sebentar, salah nih. Pokok kurang lebih bentuknya gini. Nah, udah gini aja. Eh, oh ya, di sini tuh bisa ada caranya. Nah, ini kan agak menggok-menggok nih. Nah, kalian gunain shift buat kayak ngatur itu biar lurus. Nah, oke, berarti ini kurang. Tinggal kalian, kalau kalian mau ngedit itu nggak bisa di Plugsis itu nggak bisa kayak langsung gini-gini, langsung kayak ditarik gitu. Kalian harus gunain ini, move object. Nah, kalian tinggal tarik aja ke bawah. Oh, dipencet dulu mana yang mau diubah. Nah, tinggal tarik dah. Oke, gitu. Kurang lebih lerengnya kayak gini. Sampai sini apa ada yang belum paham? Soalnya aku Paham, Mas. Soalnya aku dengerin apa jelasin teori kayaknya tidur sih semuanya. Jadi langsung aja ke ke contoh kasusnya aja. Sudah aman yo? Tak Aman, lanjutin. Mas. Oke. Habis gitu kalian bikin garis dibagi dibagi mungkin satu satu dua satu dua tiga dibagi jadi tiga bagian. Nah, gini. Sampun, guys. Halo. Ampun Mas. Habis itu kalian bisa klik create soil polygon. Nah, kan ini dibagi tiga bagian. Nah, kita bentuk bagiannya kayak gini. Nah, ini buat nanti yang buat ngisi material kalian nanti. Nah, ini oke, udah semua, Rek. Udah kalian isiin semua poligonnya? Izin bertanya, Mas. Ya, boleh. Untuk bikin poligon yang baru tuh gimana, Mas? Soalnya ini masih masih nempel gitu loh, Mas. Gimana? Coba share screen aja. Nggak apa-apa share screen deh, biar biar semuanya, biar dapat ilmunya. Ya mungkin boleh share screen biar teman-teman juga tahu kesalahannya Ya, gimana. share screen aja nggak apa-apa deh. Oh itu. Nah itu kan kan namanya poligon tuh berarti harus kotak. Jadi kamu escape lagi, Oke. escape. Oke. Habis gitu ganti itu di escape nggak bisa pas ya. Oh udah, Udah. udah. Itu poligonnya kok deh, bener kok. Nah, nah, oke, gitu. Nah, Sip. makasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain lagi. Allahu Akbar.
Mungkin sambil menunggu pematerinya mungkin ada kendala, teman-teman bisa nyoba untuk sesuai platform yang dicontohkan oleh pemateri. Sorry, Rek, sorry. Sorry. Bentar. Iya, tidak apa-apa Mas Rizal. Mungkin bisa di-share screen lagi. Kenapa? Tidak apa-apa Mas. Oh iya, on cam ngono lho, Rek, sumpah. Kayak kayak Mbak Pak Erno ae no, off cam ini. Mungkin teman-teman yang tidak ada halangan mungkin bisa on cam. Nah, udah udah semua yang tadi, aman. Aman, Mas. Oke, Aman, Mas. bis gitu. Kalian bisa isiin sebentar, belum share screen. Share. Nah, oh ya, aku lupa ngasih tahu di sini di sini itu ada pengaturan kayak buat ngatur 1 meternya 2 Allah. Ya, mungkin dari pemateri sedang ada kendala. Mungkin dari teman-teman apakah ada kendala ketika mencoba yang dipraktekkan pemateri? Halo, Assalamualaikum. Selanjutnya kalian bisa lanjut di itu Rek, paling bawah di menu di toolbarnya. Bentar ya, aku belum bisa share screen dulu. Di menu toolbarnya ada yang namanya show material. Nah, itu kalian klik. Sudah? Belum, Mas. Bingung yang mana. Oh iya ya, bentar ya. Yang ini Rek. Nah, show material. Kalian klik nih. Kalian klik. Nah, di situ cara buat kita masukin materialnya. Maksudnya kayak di lereng tersebut ada
apa aja tanahnya. Semisal nih, kita mau bikin yang nomor satu tuh, bentar, bentar. Nomor satu itu clay. Tahu kan clay? Jadi kita namain, oh ya, ya, bentar, bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Cepet. Nah, di sini di material set kita bikin new. Nah, terus gitu kita ketik clay misalnya. Nah, biasanya itu dibutuhin gamma ansat sama gamma sat. Kalau nanti di semester berapa ya, lupa aku. Pokoknya gamma sat ini bisa di gamma ansat ini bisa diperoleh walaupun bisa diperoleh pokoknya gamma sat dikurangi 10 pasti dapat gamma ansat. Soalnya nanti kalau misalnya kalian KP mau ngambil skripsi geotek biasanya tuh nggak ada gamma ansat. Jadi buat dapetin gamma ansat itu gamma sat dikurangi 10. Tuh, itu aja sih. Nah, di sini gamma ansatnya kita pakai 15 buat clay. Terus gamma satnya 18. Sudah, guys? Halo. Halo, Rek. Udah ya. Terus gitu kita lanjut diisiin apa itu namanya? Di sini ngisi E. E itu kita pakai 1000. Habis gitu kita buat V-nya kita pakai 0,33. Nah, untuk C-nya pakai 30. Ininya pakai 24. Terus ini 0. Dah. Ini aja yang diisi. Apa ada yang ketinggalan? Halo. Mas, ini di saya kok nggak ada buat masukin ininya ya, Mas? Apa itu? Nggak ada pilihan buat ke toolbar-nya yang tadi itu nggak ada. Coba boleh saya skin nggak? Saya beda device, Mas, antara Zoom sama ininya, Plexisnya. Jadi nggak bisa share screen. Oh, coba biasanya itu dia kepotong di sininya. Nah, kalian coba ini. Nah, itu pasti ada tanda panahnya. Jadi ketutup gini. Oh, ya Nah, bisa kalian bisa, Mas. coba tarik gini. Nah, pasti. Sudah? Sudah, Mas, aman. Oke. Ntar ya, kita isi lagi. Gamma ansatnya 15. Gamma ansatnya 15, gamma satnya 18. Terus gitu E-nya 1000. Ininya 0,33. Ininya Cref-nya tadi kita pakai 30. Ininya 24. Ininya 0. Oke, sudah semua. Sudah, Mas. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, ini angkanya ini berdasarkan apa ya, Mas? Nah, ini angkanya ini aku pakai contoh aja sih, contoh di modul aja. Kalau biasanya ya ini nih ngitung hasil dari lab aja sih. Jadi yang biasanya dipakai di praksis itu ya cuma ini, gamma ansat, gamma sat, E, V, kohesi, sama ini aja biasanya. Nah, yang paling ngaruh di perhitungan itu ini, V sama E. Kalau ini kalian nggak ada, otomatis kalian nggak bisa pakai Plaksis. Itu sih. Ini aja Plaksisnya yang ini tuh lumayan, aku bukan endorse ya, tapi Plaksis ini lebih bisa dihitung lah di sini. Kalau kebanyakan kalau yang di versi yang lama itu sering kolaps gitu sih di tuh. Nah, kalau Oh, angka-angkanya ini ya apa gimana gimana? oh gitu ya, Mas. Berarti
angka-angka ini dapat dari ngitung ya, Mas? Bukan kayak ketetapan gitu. Bukan. Pasti korelasi lah. Korelasi dari ini. Dua ini nyambung ke sini, terus nyambung ke kohesi. Biasanya sih gitu. Jadi ya kalau kalau yang mau ngambil peminatan geotek agak seru sih. Gitu. Oke. Oke Mas, mungkin bisa dilanjut kembali. Oke. Ini clay ya. Clay. Oke. Terus kalau semisal kalian mau naruh ininya, apa itu namanya? Materialnya atau tanahnya, kalian tinggal klik, terus kalian seret, nah bawa ke sini sampai muncul kayak tanda plus itu. Nah, pasti warnanya berubah sesuai dengan material kalian. Kalian mau apa itu namanya? Mau kalian edit warnanya ini jadi jadi pink gini, pink. Nah, terserah kalian, senyaman kalian. Mau dibuat warna-warni juga boleh. Nanti pasti warnanya nyesuaiin itu. Sudah, kita tambahin dulu clay, di situ pit, ini 8, 11 meter ini 350. Halo, udah? Apa ada yang ketinggalan? Untuk yang kedua, tanahnya itu pit, gamma ansatnya 8, gamma satnya 11, habis gitu E-nya itu 350, V-nya 0,35, kohesinya 20, sama sudutnya 20, sudut gesernya. Sudah? Mungkin Lu, dari teman-teman jika ada kendala bisa ya langsung biar tanya. biar langsung sharing-sharing aja, biar semuanya bisa. Biar mungkin kalau ada yang ngikutin satu yang benar-benar ngikutin ya mungkin nanti bisa diajarin ke temen yang lainnya yang ketinggalan ataupun yang nggak ikut pelatihan ini. Aku nggak nganggep ini pelatihan sih, aku cuma mau sharing aja. Pasti kalian lebih pinter dari aku pasti nantinya. Sudah? Kalau sudah ya sama itunya kayak gini. Terus tambah satu lagi pasir. Halo, aman Rek? Bisa ngikutin? Halo? Mungkin teman-teman apa bisa ngikutin ini dicontohkan. Aman, Mas. Nggak mau tanya, tadi kan aku bilang kalau kayak gamma ansat itu, kalau nggak ada gamma ansat, tinggal dikurangin 10. Kok ini kok hasilnya malah 16? Padahal kalau gamma sat ini dikurangi 10, harusnya ansatnya 10. Nggak ada ya? Oke, wes. Biar nanti Pak Lutfi yang jelasin. Oke, udah. Kalau udah, kalian bisa menuju ke mesh ini.
mesh. Terus kalian klik yang ini, generate mesh. Ini kalian pilih yang find. Oke, sudah. Oke, enggak apa-apa. Tenang aja. Mungkin teman-teman sudah meraktekkan apa yang dicontohkan. Oke, kalau geometri kalian itu bisa di mesh atau di jaringan elemen, nanti di sini akan keluar kayak mesh 0,04002. Ini kalau nggak oke itu biasanya ini go to mesh, meshnya ini kayak violet gitu. Dah, aman? Aman ya guys? Aman, Mas. Oke. Oh ya, aku lupa, Dik. Sorry. Kalian bisa ke struktur lagi. Kalian klik interface ini. Di sini, sama sini. Itu interface lagi. Mungkin teman-teman ketika ada kendala bisa share screen juga. Ayo, sudah? Aman tak guys? Bisa kan buat interface? Mungkin teman-teman bisa Kalau udah dikasih interface ini, kalian bisa mesh lagi yang kayak tadi caranya. Tuh. Saya tak anggap kalian sudah semua. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya. Terus bisa share screen. Boleh. Kalian mesh lagi, define. Pakai medium juga boleh, very fine juga boleh, biar nggak lama-lama hitungannya. Tapi aku biasanya pakai fine. Dah. Terus flow condition ini buat nentuin muka air tanah. Nah, biasanya kalau kalian nanti berurusan dengan lereng, dengan bukit, sama ya lereng sama bukit. Kayak Bromo itu, Bromo kan pinggirannya itu lereng, ada sungainya. Nah, itu pasti ada berkaitan dengan muka air tanah. Atau enggak, kalian kalau pingin nggak rumit-rumit, skripsi kalian nanti jangan masukin muka air tanah. Itu. Nah, kalian tinggal gambar sini. Create water level. Ini tarik ke sini. Set. Udah deh. Oh, belum. Sorry. Jangan dipencet escape ya, Dik, ya. Nah, terus gitu klik kanan. Nah, nanti muka air tanahnya itu bakalan ada tulisan global. Gitu. Sudah. mungkin teman-teman udah ngikutin. Jika ada kendala mungkin bisa bertanya. Ya, kalau sudah, ini karena aku nggak pakai muka air tanah, biasanya di sini diisi muka air tanahnya itu berapa meter dari permukaan, ataupun mungkin kalau ada volumenya airnya atau apanya, pasti di sini diisinya, Dik. Nah, oh iya aku belum jelasin juga di ini
kan ada ini create line load. Nah, kalau misalnya nanti di lereng ada kayak pembebanan, kalian tinggal kayak buat garis gini. Nah, gini. Nah, buat ngisi dari berat pembebanannya, kalian klik ininya, pembebanannya. Nah, habis gitu kalian isi di line load ini. QX, QY. Tahu kan kalau Q itu artinya beban. Nah, kalian bisa isi di sini. Biasanya yang digunakan itu 15 atau enggak 25. Kalian bisa cek di SNI. Oke, itu ini karena aku tidak pakai, aku hapus. Nah, di sini itu apa namanya? Di sini itu adalah tahap kalkulasinya. Nah, kalian bisa klik ini. Ini kan kosong karena eh, biasanya dihidupin semua, activate dulu. Set. Sudah. Buat menghitung kayak buat mengetahui deformasi ataupun apa itu namanya ataupun tegangan. Nah, kalian bisa kalau mau tahu deformasi di area bawah sini, berarti kalian matikan di sini, matikan dua ini. Nah, kalian bisa klik ini. Ini dijadikan yang pertama, kalian ganti di sini namanya. Kasih aja namanya timbunan lapisan satu. Oh enggak, jangan timbunan. Lapisan satu, itu aja. Nah, habis gitu, kalian pilih yang initial phase. Sudah, Krek? Oke, sudah. Habis gitu, kalau sudah, kalian bikin yang namanya fase lagi untuk mengetahui SF. SF itu namanya safety factor. Safety factor ini kan nilai aman dari lereng tersebut. Biasanya batasnya 1,4, 1,2 tergantung lereng, tergantung DPT. Jadi kalau untuk mengetahui SF-nya, kalian ganti ini plastik ke safety. Safety. Oke. Nah, udah. Tinggal gitu aja. Oke. Oke. Nah, kalau semisal kalian mau kalkulasi, kalian tinggal ini, pencet calculate. Nah, oh, bentar. Eh, Kalian pilih yang di sini ada select nodes and stress point now. Ini buat kayak nentuin, semisal kalau kalian mau tahu tegangannya yang di sini, di area bawah, kalian tinggal pencet, bentar. Nah, kalian tinggal pencet, semisal maunya taunya yang di area sini, kalian tinggal pencet sini. Kayak kalian mau tahu tegangannya, tahu deformasinya berapa di area sini, atau difokuskan di sini, kalian klik sini, mau klik yang banyak juga enggak apa-apa, di sini, sini, terserah. Yang penting nanti hasilnya gimana. Habis itu kalian klik update. Nah, sudah, langsung klik calculate. Nah, kalau hitungannya berhasil, itu pasti ini centang. Di fasenya ini akan centang-centang. Nah, berhasil semua. Untuk kayak apa itu hasilnya, kalian bisa klik di sini, view calculation result. Nah, untuk deformasinya ini. Jadi deformasi dari tanah yang parameternya aku awur-awuran, nilainya tuh segini. Nah, ini namanya deformasi. Nah,
untuk mengetahui tegangan, kalian bisa gunain ini, cross section point. Nah, kalian misalnya yang kalau kita bisa lihat di sini, yang paling kayak bergerak tanahnya tuh kan di daerah sini. Ya udah kalian bikin gini, tarik ke sini. Biar tariknya itu kayak lurus, kalian jangan lupa pakai shift. Nah, pasti lurus. Oke. Nah, kalau mau tahu apa itu namanya tegangannya, tegangannya di sana berapa kok bisa terjadi apa itu namanya pergerakan ataupun pergerakan ataupun sampai Permisi penurunan. Mas Rizal. Oh ya, Mungkin untuk share screen-nya tidak gerak, Mas. oh share screen-nya enggak gerak Iya, Mas. dari tadi. Eh, barusan, Mas. Oh barusan. Ntar, ntar, ntar. Apa sudah kelihatan? Sudah, Mas. Nah, nah, tadi buat Sudah. eh, tadi kan ini bisa kita lihat kan deformasinya itu sebesar kok 0,03877 buat lereng yang aku buat secara ngawur. Nah, dengan data yang ada, ini pergerakan tanahnya itu sebesar 0,03877. Berarti di lereng bagian lapis ini ada pergerakan tanah sebesar itu 0,03877. Nah, kalau mau tahu tegangan yang terjadi, di sini kalian buat ini, kalian klik line cross section, habis itu kalian tarik gini, jangan lupa pakai shift. Nah, gini, dah, habis gitu, dah, pasti nanti akan keluar langsung kayak gini. Nah, ini masih pergerakan. Kalau Permisi, tegangan, Mas Rizal. kenapa, kenapa? Permisi, tadi share screen-nya berhenti ketika ngasih muka air itu, Mas. Oh, muka air. Oke, Iya, Mas. siap, siap, siap. Ntar, ntar. Nah, di sini ya, karena di sini aku nggak nentuin muka air, jadi eh, aku bikin ngawur di sini, di paling bawah. Caranya gini, cara hapus dulu, delete. Nah, ini create water level, diklik, udah. Terus gitu tarik biar nggak melayot-melayot kalian gunain shift pasti kalau digunain shift langsung lurus dia. Nah, oke, sambil dibarengkan shift. Terus gitu kalau udah klik kanan, nah klik kanan. Oh, si, si, si. Nah, diklik kanan nanti pasti langsung keluar global. Nah, untuk biasanya kayak ada yang namanya itu nanti semisal contohnya ter, ter ada penurunan terkait dengan air hujan, kalian bisa diisi di sini, PNC ini. Nah, PNC ini pasti nanti ada kayak berapa debit airnya ataupun volumenya, kalian bisa isiin di PINC ini. Kayak gitu. Udah, karena aku nggak pakai apa-apa, kayak nggak, maksudnya nggak pakai data hujan, karena ini cuma buat contoh, ya udah aku nggak ngisi apa-apa. Oh, setelah itu, kalian bisa ke stage construction. Nah, di stage construction ini, buat initial phase-nya, kalian klik yang ini. Apa di tampilan kalian putih semua ya? Halo. Ya, Mas. Nah, kalian klik yang paling bawah, terus klik active. Permisi, Mas. Ya, Eh, silahkan. mungkin langkah-langkahnya bisa agak lebih lahan, Mas. Soalnya terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. So, ya, yang sampai mana yang belum? Halo. Ya mungkin bisa dilanjut, tapi agak lebih lama dari
sebelumnya seperti itu, Mas. Oke, ini sudah flow conditionnya. Sudah, Mas. Nah, habis gitu kalian ke perhitungan. Nah, pasti itu kan ada initial base dan pasti tanah kalian itu putih semua gini. Nah, gini. Kalian tinggal klik ini, lalu diaktifkan. Nah, sudah. Lalu kalian bikin fase baru di sini, add base. Kalian bikin kayak gini. Untuk namanya kalian kasih nama lapisan satu, start from base-nya inisial, terus calculation type-nya itu plastik, loading type-nya stage construction, udah itu aja. Habis gitu kalian klik OK. Oke, itu fase yang pertama. Untuk fase kedua, untuk mengetahui kayak nilai safety factor, pasti kalian udah dengar nilai aman atau safety factor. Biasanya 1,4, 1,2, 1,5 tergantung keadaan lereng atau keadaan dinding penahan tanah. Seperti itu. Kalian bikin ID-nya safety factor, start from base-nya lapisan satu, ya. Habis itu calculation type-nya itu kan ada tiga. Kalian pilih yang safety, loading type-nya jangan diganti, tetap yang incremental multipliers, karena kita mau ngetahui bukan kayak apakah lereng ini bisa mencapai 1,2 ataupun berapa. Kalian bisa pakai target ini. Semisal kalian kayak mau menuin nilai lerengnya 22, pakai target sum MSF pasti nanti disuruh ngisi di sini 22. Karena kita mau ngetahui ya kita pakai incremental, habis gitu SF-nya dimulai dari 0,1 seperti itu. Udah semua. Kenapa? Ini sih, Mas. Ya. Untuk mungkin teman-teman bertanya ini yang calculation type ini bedanya safety plastik itu digunakan untuk apa sih, Mas? Oke. Kalau plastik itu biasanya berkaitan sama dengan kayak galian. Habis itu kayak yang istilahnya apa itu namanya ya? Nguji kalau semisal kalian ambil tanahnya atau kalau kalian mau bangun sesuatu kan pasti kalian pasti di XK itu pasti kan diambil tanahnya. Nah, untuk mengetahui kayak adanya penurunan ataupun kayak kok penurunan? Apa itu namanya? Kayak tanahnya masih bisa berdiri tanpa DBT ataupun apa kalian atau mungkin kalian mau bangun DBT kalian bisa gunakan plastik. Nah, seperti itu kalau buat kalian dan juga buat eh, kalian dengan DBT kalian bisa gunain plastik biar tahu apa ya, pokoknya aku nggak tahu persisnya. Yang penting plastik ini biasanya dibuat kalau misalnya ada galian sama bikin DPT. Kalau konsolidasi ini biasanya buat kayak pembebanan maksimal ataupun kalau kalian pernah dengar konsolidasi 90%. Jadi konsolidasi ini namanya eh, tanah itu bisa rapet banget dalam posisi 90% itu hari keberapa ataupun di tahun berapa pakai konsolidasi. Kalau safety ini biasanya buat nanti ngitung ada di Mektan kalau nggak salah. Mektan apa-apa itu ya lupa aku. Pasti safety ini buat ngetahui berapa nilai faktor aman dari suatu lereng atau dinding penahan tanah ataupun semacamnya lah. Biasanya pakai safety. Nah, seperti itu sih. Apa ruwet ya bahasaku ya? Mungkin teman-teman bisa terjawab. Intinya plastik intinya plastik itu buat ngitung galian dan DBT. Kalau konsolidasi itu buat ngitung pembebanan tanah, kayak CBR, kayak gitu-gitu itu pakai konsolidasi. Kalau safety ya cuma buat ngetahui nilai faktor aman aja dari lereng itu. Gitu. Baik, Mas, mungkin bisa dilanjut. Oke. Nah, habis gitu itu
untuk mengetahui kalau safety factor lihat habis gitu udah kan kalian kalian kan pasti gini semua kan biru semua kalian klik yang ini calculate. Tar, 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 tar. Klik calculate nah pasti nanti ada perintah select nodes nodes itu and stress nah kalian klik terserah kalian pokoknya di lapisan yang paling bawah di sini sini di sini terserah pokoknya di lapisan yang paling bawah kenapa kenapa kita klik select nodes and stress nah itu kita mau lihat cek di mana tegangan yang kita mau yang terjadi itu di mana apakah di sini kalian kalau mau tahu tegangan di sini ya kalian klik di sini ataupun di sini ya kalian klik di sini. Pasti nanti ya ada yang bergerak lah di sini-sini. Nah, kan tadi udah klik di daerah sini. Nah, kalau perhitungan kalian berhasil, pasti centang semua gini. Nah, untuk mengetahui hasilnya, ya, deformasinya berapa, kita klik ini, view calculation result, continue. Nah, ini kan deformasi yang terjadi di lereng yang aku buat ngawur tadi itu sebesar ini 0,03877. Artinya lereng yang aku buat ini mengalami pergerakan tanah sebesar 0,03877. Sudah sampai sini semua kan, Rek? Belum, Mas. Kenapa ada kendala, tak? Iya, pas apa ini ngekalkulit itu, Mas. Kenapa tuh? Bisa di share screen? Bisa bisa. Oke, oke, oke. Udah? Nah, Nah, di apa masalahnya itu? Kalau boleh tahu? nah, ini terus gimana, Mas? Nah, itu akan ada perintahnya select nodes and stress point now. Nah, Oh, ditunggu dulu. Oh. Itu coba klik di Windowsnya itu pasti ada di bawah tuh kayak ketip-ketip orange. iya. Nah, itu dibuka Ini Mas isinya yang Plexus disclaimer ini. yang disclaimer. Yang Ya kayak gini ini. deh. Mohon maaf ya bentar ya. Tak share bentar ya. Share screen bentar. Nah, biasanya itu kalau kalian klik ini dan muncul select nodes and stress point now, nah itu bakal starting output, habis gitu kayak udah selesai gitu. Nah, di sini tuh ada gambar yang ini, urin ini. Apa ndak ada ya tadi? Nggak ada Mas tadi, Mas. Oh, coba diulangi lagi. Apa semua ada masalah yang sama atau enggak? Atau aman-aman aja? Sama, Mas. Oh, sama. Kayak gini sih. Misal punya aku tak ubah ya. Struktur. Misalnya ini tak hapus. Ini udah.
Yes. Kalau enggak, kalian boleh langsung pencet di sini. Select points for curve. Nah, ini. Nah, ini kan nanti bakal ini. Oren-orennya ini ketip-ketip gini. Nah, pasti nanti muncul gambar kayak gini. Bisa, Rek? Halo. Mas mau tanya, Mas. Oke. Gimana? Iya, sudah muncul kayak gini, Mas, tadi, Mas. Udah? Oh ya. Oke. Kalian klik, karena kita ngaktifinnya cuma lapisan satu, ya kalian harus kliknya di lapisan yang satu, di lapisan satu ini. Misalnya kalian pengen tahu tegangan di sini ataupun pergerakan di sini, ya kalian klik aja, wis. Pokoknya yang semau kalian. Pokoknya yang di lapisan satu, mau banyak mau enggak ya terserah. Dah, habis itu kalian klik update ini. Kalau udah selesai, klik update. Udah, oke. Habis gitu kalian bisa klik calculate. Gini. Oke. Kalian tunggu aja. Nah, kalau berhasil berarti centang semua. Biasanya yang rawan terjadi di Plaksis ini, kalau semisal kayak studi kasus yang buat skripsi, itu kebanyakan kolaps. Jadi di sini gambarnya silang, terus kolaps. Nah, kolaps itu aku udah nyari eh, jawabannya. Kolaps itu karena parameter kalian itu tidak lengkap ataupun belum dikonversi. Jadi pasti perhitungannya nanti kolaps. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kalian bisa klik di sini. View calculation result. Ini yang tadi disilang dulu. Nah, klik ini lapisan satu diklik, terus view calculation result. Result. Continue. Oke, nah ini. Tadi kan aku kliknya di sini. Notes-nya atau stress point-nya. Jadi ya cuma tanah yang di sini yang bergerak karena aku cuma mau tahu pergerakan tanah yang di sini. Nah, pergerakan tanahnya yang di sini itu besarnya sebesar 0,03877. Ini pergerakan tanahnya, bukan tegangannya. Sudah sampai sini, Rek? Halo. Mungkin teman-teman apa udah sampai step ini? Sudah, kalau sudah, sekarang kan kalian mau tahu nih pergerakan tanah yang tekanan tanah yang ada itu nilainya berapa kok sampai tanah ini tuh bisa bergerak. Nah, kalian bisa klik di sini, line cross section, kalian bisa gini, bisa tarik dari sini. Nah, ini kan miring-miring ini. Jangan lupa kalian pakai shift. Nah, oke. Nah, ini ini masih bukan tegangannya. Ini cuma pergerakan yang terjadi. Pergerakan terjadi itu maksimumnya 0,03471. Kurang lebih sama lah sama yang tadi. Deformasi atau pergerakannya segini. Untuk mengetahui nilai tegangannya, kalian bisa klik di sini, stress, cross section. Nah, ini tegangan yang ada di tanah itu ada tiga. Tekanan efektif normal, tekanan total normal, sama tekanan geser. Kalau mengetahui efektif normalnya, ya kalian tinggal klik efektif normal. Nah, ini nilai tekanan atau tegangan. Nah, ini nilainya segini. Pasti yang ku tahu dari tekanan tiga ini, pasti kalian nanti disuruh milih salah satu, dicari yang nilainya paling kecil. Nah, itu yang dipakai buat perhitungan.
Seperti itu. Cara menggunakan pelaksis kurang lebih. Nah, itu kan tekanan dan deformasinya. Untuk kalian mau tahu apa itu namanya nilai SF-nya yang tadi, yang ini, nah kalian jangan klik yang view calculation result karena nggak akan ada nilainya. Kalian nyarinya itu di sini, di safety factornya diklik 2 kali, reach value. Nah di ini, kok sih? Itulah ini MSF. Nah nilai safety factornya itu yang ini 10,79. Jadi lerengnya aman banget. Lereng ataupun apalah itu aman banget dari pergerakan tanah dan pasti tekanannya kecil banget. Oke, kurang lebih kayak gitu sih cara gunain. Ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan setelah nyoba step-step yang dijelaskan. Apa mungkin sampai step ini kesusahan atau ada yang dibingungin bisa ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan. Mungkin kalau nggak ada ditanyakan, ya bisa lanjut ke selanjutnya untuk panitia. Ya mungkin masih dari teman-teman masih belum ada yang ditanyakan bisa lanjut aja. Kurang lebih kalau dari pelatihan yang dimaksud dari apa itu namanya? Bentar. Eh, memahami konsep tegangan dan deformasi dalam tanah, cara menganalisisnya menggunakan praksis kurang lebih cuma kayak gitu aja sih, Dik. Karena eh, praksis ini rumit tidaknya tergantung apa yang mau dikerjakan, seperti itu. Kalau semisal nanti yang mau gunain skripsi pasti bakal lebih rumit lagi. Lapisannya nggak ini aja, lapisannya, fase-fasenya nggak mungkin ini aja, pasti ada yang namanya konsolidasi, ada yang namanya galian satu, terus cek safety, timbunan, terus cek konsolidasi, itu banyak banget. Kurang lebih dasarnya cuma kayak gitu aja. Sama satu lagi yang aku mau kasih tahu, pasti kalau nanti di proyek itu kan geometrinya besar-besar. Nah, itu kan tadi kalau bikin garis itu cuma kita narik itu cuma 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kan biasanya nggak geometrinya itu kayak 0,7, 0,7 kan otomatis nggak bisa. Kalian bisa ganti di sini. Spacing bisa kalian ganti 0,1. Nah, jadi sekali tarik itu nariknya 0,1, 0,1, 0,1 gitu. Jadi buat untuk konsep tegangan tegangan dan deformasi kurang lebih cuma seperti itu aja sih, Dik. Nanti susah enggaknya ataupun mengetahui nilainya itu tergantung dari studi kasusnya seperti itu. Kalau studi kalau studi kasusnya kemarin punyaku itu sebentar ya aku cari dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, boleh bertanya Mas Rizal. Boleh, 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 boleh.
Ya Walaupun mungkin enggak tentang pelatihan ini enggak apa-apa loh, Dik. iya Mas, mungkin di luar pelatihan Plaksis ini. Iya, boleh. Silahkan. Untuk skripsinya Mas Rizal sendiri. Nah, penggunaan Plaksisnya yang dimaksud ini seperti apa ya di dalam Eh, skripsinya? Mungkin gitu. Oke, sebentar ya. Aku izin sharing lagi ya. Kalau punyaku itu judulnya skripsiku, aku peminatannya geoteknik. Untuk judulku itu evaluasi stabilitas dan deformasi dinding penahan tanah tipe tipe mechanically stabilized earth atau MSE dengan perkuatan geogrid pada Bandara Internasional Kediri. Jadi eh, aku pakai Plaxis buat ngitung deformasi yang terjadi. Untuk stabilitasnya kita nggak bisa pakai Plaxis karena stabilitas itu kebanyakan kita ngitungnya manual. Jadi stabilitas itu kan ada empat, ada geser, guling, daya dukung pondasi, sama global. Nah, globalnya itu aja yang kita bisa pakai untuk nilai dari stabilitas global itu kan pakai nilai SF tadi. Nah, seperti itu. Kebetulan punya aku itu kayak gini. Nah, kemarin kurang lebih kayak gini. Nah, udah gini aja. Kurang lebih itu sih, Dek. Sama kalau aku kan agak banyak karena deformasi punyaku ini dinding penahan tanahnya itu dipengaruhi sama panjang penjangkaran dari geogridnya, habis gitu dari kuat tarik geogridnya sama spasi vertikal antar geogrid. Jadi aku coba satu-satu, kalau misal spasi vertikalnya per geogrid 0,5 itu berapa nilai deformasinya. Jadi cari perbandingan antar semuanya dari spasi geogridnya, panjang penjangkaran geogridnya, mana yang paling efisien dan yang kuat. Nanti kita bikin evaluasinya. Seharusnya DPT ini tuh kayak gini-gini. Kurang lebih kayak gitu sih. Biasanya kalau kalau contoh itu ya kayak punyaku yang tadi itu sih, kayak yang tadi lah. Kalau penerapannya ya gini, agak rumit gini. Kalau di proyek-proyek gitu. Jadi ya harus telaten dan eman lah kalau kalian basic nggak punya nanti kalau udah lulus. Soalnya kerja itu anu bakal disuruh semua. Misal kalau kalian jadi drafter, nggak melulu kalian jadi drafter. Bisa jadi, nanti disuruh jadi QS, jadi SPV, gitu-gitu. Pokoknya random lah istilahnya kalau kerja itu. Jadi harus benar-benar bisa lah. Banyak-banyak belajar. Tuh. Berarti kurang lebih konsep dasarnya seperti yang dijelaskan tadi, Mas. Ya, nanti pasti kalian bisa berkembang lah. Dasarnya cuma itu aja sih, cuma narik-narik garis, naruh material. Kalau deformasi itu pasti di Plaksis karena outputnya Plaksis deformasi dan tegangan itu. Tuh. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terkait pelatihan software ini, atau mungkin di luar pelatihan software terkait Mas Ya, Fahri sendiri boleh. boleh. Boleh ya Mas ya? Boleh, 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 aman, aman. Mau tanya kerja boleh, mau tanya apapun boleh. Eh, Sebelumnya izin bertanya, Mas. Oke, silahkan. Perkenalkan saya Rizky. Oke. Untuk penghitungan menggunakan aplikasi Plaxis ini apa memiliki akurasi yang tinggi, Mas? Eh, Maksudnya minim dari suatu kesalahan hitung gitu, Mas. Oh, untuk nilai perhitungannya,
itu akurat sih. Soalnya kemarin yang waktu magang, aku magangnya itu kan di yang Bandar Kediri. Jadi aku angkat jadi skripsi. Ya nilainya kayak tahu lah, misalnya nilai deformasinya itu sebesar 0,4 meter. Jadi nanti emang kalau awal-awal tuh kayak nggak ada deformasi. Nanti kelamaan-kelamaan itu pasti turun dan nilai penurunan atau deformasinya itu nggak jauh dari itu sih. Misalnya mungkin kalau di praksis 0,4, nah kalau di aktual mungkin 0,48 ataupun 0,51 gitu-gitu sih, Dek. Kalau dibilang akurat banget enggak, tapi biasanya kayak kurang lebih nggak jauh dari yang apa yang dipraksis. Gitu sih. Eh, izin menambah Mas. Oke. Kalau boleh tahu faktor yang mempengaruhi apa ya, Mas? Faktor yang mempengaruhi deformasi itu ada buat apa ini? Buat deformasi nyata atau apanya? Ini Mas, faktor yang memulai perbedaan antara perhitungan praktis dengan yang seperti di lapangan atau Oh, itu. gimana? Kalau itu bukan rahasia umum lagi sih ya. Kayak semisal kalau di lapangan itu kan banyak kayak yang nggak lolos CBR ataupun Senko. Nah, itu pasti di proyek itu bakal menggunakan material yang lebih halus. Jadi nggak sesuai dengan perencanaan. Sementara di Praksis itu kita menggunakan data yang sesuai perencanaan. Jadi ya kenapa bisa terjadi perbedaan nilai? Karena yaitu material yang digunakan itu dicampur istilahnya lah. Jadi hasilnya agak berbeda mungkin ya dikit-dikit. Karena kan kalau CBR tuh harus 95%, CBR apa Senkun ya lupa. Pokoknya di antara itu tuh harus memenuhi nilai-nilai CBR-nya ataupun Senkunnya. Jadi kalau misal dari material perencanaannya buat nggak lolos CBR ataupun nggak lolos Senkun, pasti akan digunakan material yang lebih halus ataupun ditambah material yang lain. Sehingga kalau terjadi deformasi, nilainya beda gitu. Baik Mas. Kalau boleh tahu jenis tanah apa juga mempengaruhi Mas untuk deformasi ini penurunannya? Kalau jenis tanah, iya. Kalau semisal kayak tanah longsor gitu-gitu, pasti. Kalau semisal kita bahas pembuatan dinding menahan tanah, pasti kalau jenis tanah eh, nggak terlalu anu kan, Dik, ya. Soalnya kan kalau dinding menahan tanah itu udah ditentuin tanahnya tuh pasti menggunakan ini. Kalau tanah longsor mungkin iya. Kalau tanah longsor biasanya nilai deformasinya pasti sama dengan yang plaksis. Walaupun kayak mungkin beda beda dua angka mungkin kayak 0412. Terus kalau di Praksis 04 08 gitu-gitu. Mungkin bedanya cuma dikit gitu. Baik Mas. Jadi Oke. mungkin praksis ini perintangannya hampir eh, hampir sama lah Mas seperti yang ada di lapangannya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Dek. Baik Mas, terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi terkait vaksin biru. Oh iya Mas, ingin bertanya juga sambil menunggu teman-teman bertanya. Mas Rizal sendiri ini belajar plaksi sendiri ini mengikuti pelatihan seperti ini atau lihat-lihat YouTube juga seperti itu Mas? Enggak sih, kalau aku ya eh, kebetulan semua aplikasi yang terkait sama jurusanku tak pelajarin semua sih. Biar nanti kalian punya apa nilai lebih lah. Pasti nanti di proyek dibutuhin kayak di Tata ini kan nggak ada yang bisa 3D ya. Kayaknya nanti kemarin aku disuruh cek elevasi pakai Revit gitu-gitu. Mungkin terus kalau ngecek kayak ada penurunan tanah, nah aku disuruh pakai Praksis. Datanya udah ada, tinggal masukin aja, terus tinggal setor. Gitu aja sih. Dan aku seringnya belajarnya otodidak biar ya
ternyata berguna lah. Terus manfaatin KP kalian. Kalau mau nyari KP di Bali banyak proyek kan di sana. Villa, hotel. Jadi mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin teman-teman ada yang dibingungin dari step tadi yang dijelaskan, atau ada yang ditanyakan. Apa ada yang ditanyakan dari teman-teman? Apa susah diikutin step-stepnya? Permisi Mas, Ya, mau tanya, itu kan Masnya belajar secara otodidak. Nah, sedangkan di sisi lain juga Masnya itu memiliki harus kuliah lah gitu Mas. Nah, itu cara bagi waktunya bagaimana ya Mas? ya jawab ya Dik ya. Eh, Kamu ikut UKM nggak? Ikut ikut himpunan atau ikut pela- apalah organisasi lainnya lah semacam itu. Ikut enggak? Enggak apa-apa masih enggak deh aku yang nge kok. Saya ikut UKM Mas, Oh himpunan ya. juga ikut Stakma dan beberapa kegiatan tambahan lainnya juga Mas. Lah aku kebetulan nolep, nak seneng ikut pelatihan juga. Jadi biasanya aku kayak di semester berapa itu ya? Kayak aku mulai kayak niatkan kayak aku mau belajar aplikasi ini gitu. Jadi ya udah aku belajarnya nggak lihat YouTube biasanya. Biasanya ya tak utek-uteki sendiri kayak ini nih apa, ini tuh maksud buat apa. Itu sih untuk cara bagi waktunya. Karena aku dulu nggak ikut, aku ikut cuma komunitas ilmu sipil dan itu yang nggak terlalu aktif-aktif banget lah. Karena kan Kiskan juga mewadahi lomba. Aku divisinya kan infokom. Jadi ya bagi nggak ada bagi waktu sih. Jadi aku seharian kayak bisa ngutek-ngutek gitu. Ya mungkin kalau buat yang ikut UKM ya dibagilah karena kan kalian udah mau semester akhir nih. Soalnya aku bukan mau ngejelekin UKM ya. Pasti yang dilirik itu pengalaman kerja, bukan pengalaman organisasi. Mungkin kalau yang mau masuk MT, nah itu baru kalian pasti dilihat kayak MT-nya, pengalaman organisasinya apa. Lebih-lebih lagi kalau kalian ikut organisasi itu jadi kepala divisinya gitu-gitu. Soalnya butuh yang biasanya yang leadership gitu sih. Jadi untuk bagi waktu menurutku ya mungkin kalau UK yang ikut UKM ataupun himpunan ya sekarang dibagi sendirilah waktunya. Karena kalian udah semester 5 nggak sih? Udah mau menuju KP apalagi habis ini ada tugas beton nggak sih semester 5 tuh? Halo. Iya, Kalau yang di semester 5 ada Mas. Nah, dosennya siapa? Bu Nanin. Pak, Pak Kris Mas. Oh, Pak Kris. Nah, itu udah enak itu wis.
tinggal kopas saja punya cutting bisa itu. Semisal kalau kataku ya yang ikut UKM dikontrol sendiri ya. Mungkin jangan setiap hari kayak biasanya kan kalau UKM setahu kayak kumpul tiap hari ngopi gitu. Kalau nggak bahas proker itu ya mungkin ya kalian banyak di belajarnya bukan di UKM-nya sih. Walaupun UKM juga nambah kalian buat nanti daftar MT, tapi menurutku penguasaan di aplikasi ataupun di materi khususnya sipil ini butuh sih. Soalnya aku ngalamin sendiri kemarin, aku kan kerja baru 2 bulan. Nah, dapat 1 minggu tuh pasti kalian bingung kok nggak sama-sama kuliah. Jadi kita harus mulai dari nol lagi. Jadi kalau menurutku yang mau jadi drafter kayak aku ini, kalian harus banyak-banyak belajar cara baca gambar gitu. Terus habis gitu kalian juga banyak-banyak kalau yang mau jadi QC kalian harus hafalan tentang SNI, SNI-nya beton, baca banyak guys. Karena QC itu kan bagian cek material apakah udah sesuai apa enggak. Yang susah itu QS biasanya. QS ini harus ngerti scope semua proyek. Maksudnya pekerjaan di proyek itu apa aja, pekerjaannya bagaimana, terus biasanya pekerjaan ini butuh berapa orang. Rumit lah. Jadi kalau yang mau santai-santai, masuk aja di drafter. Gitu. Wah, Pas. iya, Mas. Eh, Oh, itu kan iya. dari CV-nya Mas Fahrizal itu juga banyak dari software yang dikuasai, Mas. Nah, itu apakah cara belajarnya sama, Mas? Eh, Kemarin itu nanti ada juga di semester berapa ya? 7 kalau nggak salah. Namanya desain proyek. Nah, itu menekankan kalian biar bisa aplikasi salah satu BIM. Ya contohnya Revit. Kalau Revit jadi saranku, aku bukan mau ngajarin jelek buat kalian, apalagi masih jauh kan. Kurang-kurangi ikut pelatihan aja. Mending belajar sendiri, belajar bikin kayak studi case kayak apa itu namanya? Kalian bikin dari mungkin Dena Gamtek kalian ubah ke Revit. Gitu. Soalnya setahuku Revit itu kalau pelatihan tuh terlalu basic nih. Kalian nggak akan bisa berkembang. Kalau kataku mending kalian utek-utek sendiri kayak itu udah jelas banget pasti ada wall, ada kolom, tinggal aja kalian taruh-taruh sih, taruh-taruh apa gitu. Terus kalau ada yang misal kayak perintah yang kalian bingungin, kalian copy aja ke YouTube, terus cari, pasti keluar. Daripada kalian ikut pelatihan yang bayar-bayar, mending kalian belajar sendiri. Kalian paham-pahami sendiri. Mungkin kalau ikut pelatihan dikasih tips yang lebih cepat, boleh sih. Tapi aku pernah ikut sekali dan itu kayak, ya aku udah bisa gini. Pasti ngerasain gitu. Kalau misal mungkin pelatihan CAT ataupun apa gitu sih. Kalau kerja pun ya CAT paling ya komennya cuma line, polyline, terus ada nanti buat nentuin koordinat. Gampang-gampang kok, Dik. Pokoknya mulai sekarang ditata lah. Apalagi BIM sekarang dilirik. Jadi ya, lek kataku banyak-banyak belajar Revit, Navisworks, InfraWorks, Civil 3D. Pasti nanti, wah, nilai jual kalian mahal. Itu sih. Hmm, baik, Mas. Itu kan yang barusan kan tentang cara bagi waktunya ya. Nah, terus cara belajarnya bagaimana, Mas? Kan tadi kan caranya dengan belajar secara autodidak. Nah, itu untuk mendapatkan referensinya atau mencari contoh-contohnya itu eh, Mas Farizal itu dapat dari mana ya, Mas? Atau Contoh dari apa ini? Mas Contoh kayak apa ini? seperti tutorialnya gitu, Mas? Oh, banyak deh di YouTube. Nggak bohong aku. Kalian cari wis kayak struktur Revit gitu misalnya. Pasti keluar kayak per part gitu. Ya mungkin kalau yang males ya kalian lihat kayak inti-intinya aja kayak oh kalau wall ini gitu. Kalau tembok ini, kalau kolom ini. Terus kalau bikin apa itu namanya pembesian atau rebar ya pencet ini gitu. Itu aja sih. Aku kalau belajar nggak suka yang
Mungkin kalau tutorialnya 1 jam ya aku lihatnya paling ya 5 menit gitu, itu aja sih. Tak tak utak-utak sendiri dulu. Oh terus ternyata gini dari satu biasanya kan dari 1 jam itu cuma jelasin cara bikin tembok, cara bikin ini. Jadi aku kayak aku kadang nyari-nyari. Oh ini cuma gini gini. Udah sih gitu aja. Yang penting kan kalau di teknik tuh kalian harus bisa ngembangin sendiri. Jadi kalau misal kalian dapat kayak dari aku nih Praksis nih, kalian harus bisa ngembangin mungkin jadi Praksis 3D mungkin. Mungkin kalian bisa nyari selain tegangan dan deformasi. Tuh. Soalnya deformasi ini masih banyak banget. Maksudnya deformasi itu masih dibagi beberapa jenis. Terus tegangan kan tadi ada yang normal, normal efektif sama geser. Terus lagi, kalian kan mau KP ya, Rek? Halo. Iya, Mas. Iya, Mas. Kalau kataku, biar nggak susah-susah nanti buat skripsi, kalian sambil cari buat judul kalian. Apalagi sekarang judul di UNED kan, kalau kalian ngajuin judul itu gampang ketolak karena kayak di angkatan kemarin ataupun di periode kemarin tuh udah banyak yang angkat. Jadi sebisa mungkin di KP itu inovasi buat judul kalian segera ditulis. Biar kalian mungkin mau yang 3,5, 4 juga nggak terlalu buruk. Soalnya aku ya 4 sih. Seperti itu. Baik, Mas. Makasih, Mas, atas jawabannya. Oke, jawabanku nggak nyambung ngomong loh, Dik. Aku yang nggak ngerti aku ngomong apa sih. Apa ada yang ditanyakan dari teman-teman atau ada yang dibingungkan juga ditanyakan. Baik, udah bisa semua sih pastinya kan. Gampang itu Praksis pasti. Kayaknya Hmm, kayaknya kalau dari Randon kemarin aku lihat ada penugasan peserta nggak sih? iya ada, Mas. Oke. eh Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah kan eh, diteranginnya 1+1, biasanya ulangannya lebih sulit kan. Mungkin akar-akar. Nah, ini aku ada buat kalian. Kalian coba kerjain sebisa kalian. Eh, Soalnya ini, ntar. Iya, dipersilakan. Nah, karena aku nggak pernah bisa bikin soal. Jadi aku pakai ini soal tugasku aja kemarin waktu semester 7. Nah, soalnya Iya, kayak boleh. gampang kok. Nah, ini soalnya. Apa bisa dilihat ya? Terlihat, Mas. Oke.
Jadi di sini ada lereng terus ada jalan. Nah, ini. Nah, ini kan udah aku jelasin semua tadi kalau ada beban kayak gini gini gini. Nah, ini dibagi 6 lapisan untuk datanya di sini. Kalau ini kan cuma ada gamma. Aku kan tadi udah bilang kalau gamma ansat itu korelasi. Jadi harusnya kalian bisa ngitung. Yang aku minta cuma satu sih, SF sama deformasinya aja. Itu aja sih. Oh dua, enggak, enggak, aku enggak nyuruh kalian nyari tegangannya. Aku cuma mau tahu deformasinya berapa. Oke. Terus ini tugasnya gimana ya? Dikumpulin atau ya udah ditunggu atau dikerjakan bersama? Dikumpulin Mas, nanti dari panitia memberikan link Oh, pengumpulan seperti itu Mas. oke. Panitia nanti aku kirimin. Ini gimana ya? Ini tak coret-coret sih. Tapi intinya soalnya kayak gini. Ini kayak gambarnya kayak gini. Datanya yang ini. Kalian boleh lihat. Cuma kalian copy gambar ini sama datanya ini. Kalian cari cuma SF-nya aja sama deformasinya aja. Udah itu. Kalau kalau kalian buat jangkar ini terlalu susah. Kalaupun nanti SF-nya nanti enggak lebih dari 1,5 enggak apa-apa. Karena ini lor- emang lereng yang longsor. Jadi ya sebisa kalian aja SF-nya dapatnya berapa ya udah kumpulin. Nanti pun kalau ada yang dapat lebih dari 1,5, nah itu harus nanti tak cross check sendiri lerengnya. Gitu. Oke. Pasti kurang dari 1,5 sih harusnya SF. Oke, itu aja sih. Kalau yang nggak paham lagi, ini ini gambarnya, lerengnya. Terus perlapisannya itu ini ada. Jadi misalnya lapis satu nih, kedalamannya 0 sampai 2. Berarti ya bikin 0 sampai 2 itu lapis satu. Ini kan gambarnya gini, berarti nolnya itu di sini. Ini 0. Nah, 2 meter tarik. Ya gitu-gitu aja. Gimana? Sudah? Ya mungkin dari teman-teman sudah paham tentang apa yang ditugaskan seperti itu Mas. Oke. Untuk selanjutnya apa ya, panitia? Untuk selanjutnya sesi dokumentasi Mas. Tapi sebelum itu mungkin dari Masnya ada motivasi untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan software plastis ini. Eh, apa ya? Ya mungkin dari anu aja sih. Mungkin hal-hal yang nggak penting ditinggalin aja. Kalau bisa ya 3,5. Kan nyari nilai di UNED tuh gampang. Maksudku kayak bukan bukan kayak dulu lah kita pendidikannya yang susah dapat nilai bagus. Jadi ya manfaatin kalau ada tugas ya kerjain. Itu aja sih. Kurang-kurangin kayak mungkin ngopi ya boleh lah. Aku soalnya juga ngopi tapi ya yang nggak tiap hari. Boleh main game, aku juga main game, tapi ya nggak tiap hari, tiap waktu juga. Mungkin kalau pengen self reward, kalau habis belajar seharian ya boleh ngurangin stresnya. Gitu sih. Pokoknya udah mulai disiapin karena kalian bakal juga nanti nemuin dunia kerja. Itu dipersiapin lah sendiri. Yang pasti kalian harus banyak belajar BIM. Itu aja sih pesan. Soalnya masa depan banget itu BIM dan gajinya juga lumayan. Oke, seperti itu. Baik Mas, terima kasih motivasi. Sama. Untuk para peserta, untuk penugasannya akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia untuk link pengumpulannya. Oke, mungkin sekian dari moderator, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya, para hadirin bisa melakukan presensi.
Referensi dulu tuh dokumentasi. Untuk link presensinya akan dikirim oleh panitia. Untuk waktu presensinya sampai 15.20. Oh iya, untuk Mas Fahrizal, mungkin presentasinya bisa dicukupkan, Mas, agar Oke, bisa oke, oke. dilanjutkan ke sesi dokumentasi. Terima Oke, kasih oke, nih, Mas. oke. Oke, sama-sama. Ini dokumentasinya kapan ya? Halo? 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 Sesi dokumentasinya setelah ini, Mas. Oh iya. Bagi teman-teman dan para hadirin sekalian, bisa on cam karena akan diadakan sesi dokumentasi. Mungkin dari Mas Fahrizal bisa mematikan share screen-nya, Mas, Oh, karena akan diadakan oh iya, dokumentasi. iya. Sorry, 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 sorry. Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin dari slide pertama bisa menyalakan kamera. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, silakan menyalakan kamera. 1, 2, 3. Baik, hadirin sekalian, tak terasa kita telah berada di penghujung acara.
Bagi yang belum absensi bisa dipersilakan. Untuk link absensi akan ditutup pada pukul 15.20. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ketut Aswatama Wiswamitra, STMT, Saudara Tegar Zaini Ramadan, Saudara Fahrizal Fikri, ST, Saudara Ziaul Azhar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada acara pelatihan Plaksis ini, serta panitia yang bertugas. Saya, Nabil Khairul Naim, dan rekan saya, Vicky Balu, selaku pembawa acara pada pelatihan Plaksis ini, mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live dulu ya.